Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar ungkapan ini. Banyak orang yang memiliki pengetahuan, tetapi sedikit orang yang berhikmat. Kita juga mungkin pernah mendengar pernyataan ini, bahwa di dunia ini tidak kekurangan orang-orang pintar. Kita memiliki banyak sekali orang-orang pintar dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai pengetahuan yang kita boleh dengarkan saat ini. Ada banyak sekali profesor, dokter, orang-orang yang boleh meraih gelar yang tinggi dari bidang-bidang disiplin ilmu yang dia dalami. Tapi rasanya tidak berlebihan jika mengatakan dunia masih kekurangan orang-orang yang berhikmat. Itu sebabnya dalam nats hari ini, Paulus menaikkan doa yang secara khusus dipanjatkannya untuk jemaat di Efesus, meminta kepada Tuhan, mendoakan jemaat di Efesus, berdoa syafaat untuk jemaat di Efesus dengan satu doa yang indah, yaitu meminta kepada Tuhan, meminta kepada Yesus Kristus supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Jadi Paulus dalam nats ini sedang berdoa, minta kepada Tuhan supaya jemaat di Efesus diberikan roh hikmat. Mengapa hikmat ini sangat dibutuhkan? Mengapa hikmat ini harus dimiliki oleh orang-orang percaya? Dikatakan di dalam ayat 17 ini, untuk mengenal Dia yang benar. Artinya dengan hikmat yang diberikan kepada kita, kita mampu mengenal Tuhan. Dengan hikmat yang diberikan kepada kita, kita mampu memuji Tuhan dengan benar. Inilah yang diminta, dimohonkan oleh Paulus dalam doanya untuk jemaat di Efesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menerima hikmat daripada Tuhan dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ternyata memang dalam hidup ini kita sangat memerlukan hikmat yang dari atas. Janganlah kita berbangga diri jika kita memiliki pengetahuan atau juga pengalaman yang banyak, tetapi kita tidak memiliki hikmat. Yakobus 3 ayat 13-18 menuliskan, kejarlah hikmat, karena hikmat itu datang dari Tuhan. Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah dia meminta kepada Tuhan. Hikmat akan menolong kita. Setiap orang yang memiliki hikmat, maka dia tidak akan jatuh kepada putus asa. Dia tidak akan jatuh kepada frustasi. Setiap orang yang memiliki hikmat, dia tidak akan jatuh kepada kekecewaan yang mendalam. Mintalah hikmat pada Tuhan, agar kita menjadi orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dalam segala langkah kehidupan kita. Ini sangat penting sehingga Paulus menaikkan doanya kepada Tuhan supaya jemaat itu diberikan hikmat, supaya kita juga di masa kini diberikan hikmat. Orang tua, doakanlah anakmu supaya berhikmat. Demikian juga suami mendoakan istrinya supaya berhikmat. Istri juga mendoakan suaminya supaya berhikmat. Kita sangat membutuhkan hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Tidak ada disiplin ilmu tertentu yang mengajarkan kita supaya kita tidak kecewa, tidak putus asa. Hanya hikmat yang mengajarkan itu kepada kita. Dan hikmat bukanlah sesuatu yang harus kita dapatkan dengan merogoh kocek yang banyak, dengan uang yang banyak. Tetapi hikmat itu diberikan cuma-cuma dan gratis dari Tuhan. Maka marilah setiap kita, jika di antara kita ada yang kekurangan hikmat, minta selalu kepada Tuhan dalam doa. Jika kita menerima hikmat Tuhan, kita seperti sebuah kapal yang sedang berlayar dan kita membutuhkan kompas. Kompas itu adalah hikmat yang mengarahkan kita, yang menuntun kita. Hikmat akan menuntun kita kepada kebenaran.
Hikmat akan menuntun kita kepada perilaku yang baik. Jadi kalau ada orang yang pintar tapi dia berbuat jahat, dia tidak memiliki hikmat. Hikmat itulah seperti kompas yang mengatur hidup kita, mengajar kita melalui bimbingan Roh Kudus, mendidik kita memiliki perilaku hidup yang baik. Hikmat akan menentukan kemana kita harus pergi dan bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki. Hikmat bukan hanya membuat kita mendapatkan sesuatu seperti pengetahuan yang membantu kita untuk mendapatkan sesuatu hal itu, tetapi hikmat membuat kita menikmati sesuatu yang kita dapat dan mampu menggunakannya. Jadi ada banyak orang yang memiliki uang tapi tidak menggunakannya dengan baik, dia tidak memiliki hikmat. Jadi kita semua perlu memiliki hikmat untuk menjalani hidup ini. Siapapun di antara kita saudara-saudari, milikilah hikmat supaya kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita menjalani setiap aktivitas hidup kita setiap harinya. Kiranya firman hari ini memberkati saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk rencana-Mu, untuk setiap apapun yang telah Tuhan sediakan bagi kami pada hari ini atau hari yang akan datang. Kami memohon hikmat Tuhan supaya kami mampu untuk menerima segala sesuatu keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami. Kami memiliki hikmat untuk menjalani aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Maha Baik, kiranya kami dikuatkan melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukannya. Dan berkatilah seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah mereka bersuka cita, biarlah mereka memiliki semangat yang baru, meminta hikmat daripada Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Dan sekarang ya Tuhan Allah, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang terbaring lemah dan sakit, kiranya Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka. Kepada jemaat-Mu juga Tuhan Allah yang memiliki pergumulan, Tuhan berikan mereka kekuatan dan juga pengharapan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, terimalah doa kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Amang Inang, Pendeta HKBP Keramat Jati, Penatua seluruh kategorial Napo Sebulung, sekolah minggu, dan semua jemaat HKBP Keramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Panitia HUT dan Kotilon atas nama Letnan Kolonel TMPC Mare-Mare. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila Amang Inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana, dapat transfer ke rekening Panitia HUT dan Kotilon HKBP Keramat Jati tahun 2022 yang tertera di bawah ini. Bank Mandiri atas nama Sahat Ranto Hasiholan. Besar harapan kami acara ini dapat terselenggara dengan lancar, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Oras.